Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman tabi'in ada seorang tabi'in namanya Sa'id bin Al-Musayyib. Sa'id bin Al-Musayyib ini sesuai dengan namanya. Kata para ulama, kana Sa'idan kana kasmihi Sa'idan ala ta'at. Sebagaimana namanya, maka beliau sangat senang kalau melaksanakan ketaatan. Pernah satu hari beliau mengatakan bahwa saya tidak pernah ketinggalan selama 40 tahun sholat berjamaah di masjid. Selama 40 tahun. Kemudian beliau juga menyatakan selama 30 tahun tidak pernah muadzin mengumandangkan azan kecuali saya sudah berada di masjid. Selama 30 tahun, jadi kalau muadzin azan beliau sudah ada di masjid. Ini namanya adalah Sa'id bin Al-Musayyib, seorang tabi'in sesuai dengan namanya. Kenapa beliau termotivasi untuk melakukan itu? Karena beliau ingat hadis Nabi SAW, barang siapa yang melaksanakan sholat 40 hari, la yafutuhu takbiratul ula, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram, maka apa? Kutibalahu baro'atan, maka orang tersebut akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibebaskan dari dua hal. Pertama adalah baro'atum minan nar wa baro'atum minan nifaq, akan terbebas daripada pembebasan dari api neraka dan juga bebas dari sifat munafik. Ini kisah pertama. Kisah yang kedua, ada seorang ulama Kufah dulu, mukri Kufah, jadi ahli qiraat di Kufah, namanya Muhammad bin Al-Habib. Muhammad bin Al-Habib ini, beliau pernah satu hari, satu waktu, beliau dalam keadaan sakit. Jadi beliau sakit, kemudian ketika sedang sakit tersebut sampai beliau tidak bisa berjalan. Karena beliau sakit tidak bisa berjalan, kemudian hujan lebat. Karena hujan lebat, jalanan jadi becek. Ya mungkin kalau sekarang banjir lah, dulu becek, jalanan sulit untuk dilalui. Kan ada tiga hal yang terkumpul di orang tersebut. Pertama, sakit. Yang kedua, hujan. Yang ketiga, jalanan tidak memungkinkan untuk dipakai. Artinya apa? Ini adalah uzur, kita boleh tidak ke masjid untuk berjamaah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Muhammad bin Al-Habib? Maka beliau memanggil murid-muridnya, tolong gotong saya supaya bisa sholat di masjid. Ini adalah Muhammad bin Al-Habib. Kenapa? Karena beliau termotivasi tentang pentingnya sholat berjamaah di masjid. Kemudian yang ketiga, ini ada kisah yang menarik, ya. Antara ayah dan anak, ya, namanya adalah Khaythamah. Khaythamah pernah mengatakan kepada anaknya Sa'ad, ya, innahu la budda li ahadina min an yuqima fa'athirni fil khuruj. Jadi Rasul ketika itu memerintahkan kepada para sahabat, ya, untuk keluar ke satu tempat, yaitu untuk menjemput pasukan Quraisy. Pedagang Quraisy. Maka ketika itu di rumah tersebut ada dua laki-laki, satu Khaythamah, seorang bapak, yang kedua Sa'ad bin Khaythamah, anaknya Khaythamah. Kata ayahnya, bagaimana wahai anakku? Kayaknya ini salah seorang di antara kita harus keluar, tapi salah satunya harus ada di rumah. Maka apa? Fa'athirni bil khuruj, maka izinkan saya untuk keluar, kata ayahnya. Jadi maksudnya apa? Kamu istarlah, kamu mengalah nggak apa-apa, biar saya yang ikut berperang. Waqim ma'anisaika, kemudian kamu tinggal di rumah, kemudian ya kamu menjaga perempuan-perempuan di rumah, ibunya, saudari-saudarinya. Kemudian apa? Fa'aba Sa'ad, anaknya nggak mau, menolak. Wa qala law kana ghairul jannah la asartuka bihi, kalau bukan surga saya mau mengalah, tapi karena ini surga saya tidak mau mengalah. Akhirnya apa? Akhirnya karena tidak ada yang mau mengalah, kata bapaknya saya, kata anaknya saya. Akhirnya apa? Akhirnya diundi. Ternyata yang keluar adalah saham daripada Sa'ad, anaknya. Kemudian apa? Fakharaja ma'a Rasulillah sallallahu ila Badrin faqutila yauma idzin. Maka Sa'ad bin Khaythamah ini adalah pergi bersama Rasul ke perang Badar, dan akhirnya Sa'ad tersebut meninggal dunia. Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, tiga kisah ini saya kira mudah-mudahan menginspirasi kita semuanya tentang
Di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kita, wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang mana surga dan ampunan itu akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, saya di hari ini diminta tentang, bukan diminta, saya yang memberikan judul ya. Ditanya judulnya apa? Saya bilang bersegera untuk melakukan kebaikan. Kenapa ini penting? Karena ya ada beberapa hal kenapa bersegera untuk melakukan kebaikan ini penting. Yang pertama adalah karena ini adalah wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mewasiatkan kepada para sahabatnya untuk apa? Untuk segera melakukan kebaikan. Mungkin kita sering mendengar sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada orang-orang miskin datang kepada Rasul mengadu, ya Rasulullah, enak kalau orang kaya. Apa enaknya? Mereka memiliki kebaikan yang banyak. Apa kebaikan yang mereka lakukan? Kami sholat, mereka sholat. Kami saum, mereka saum. Kata orang miskin. Tapi giliran orang-orang kaya bersodakoh, kami nggak bisa. Apa kata Rasulullah SAW? Mau nggak saya ajarkan kepada kalian amalan? Jika kamu melakukan, maka kamu bisa mengalahkan orang-orang sebelum kalian. Kemudian apa? Orang lain tidak akan bisa menyalip kalian kecuali Kecuali orang tersebut melakukan apa yang kalian lakukan. Akhirnya orang-orang miskin waktu itu dengan senangnya melakukan hal tersebut. Dikasihlah beberapa amal ibadah. Tasbih, tahmid dan sebagainya. Akhirnya mereka pulang. Beberapa lama kemudian orang-orang kaya tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang miskin. Akhirnya apa? Akhirnya kan sekarang amalannya jadi sama lagi. Bahkan mereka lebih unggul orang-orang kaya. Maka apa? Mengadu lagi kepada Rasul. Apa kata Rasulullah SAW? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia yang Allah berikan. Terserah Allah berikan kepada siapapun. Jadi ini wasiat Nabi SAW. Yang kedua, kenapa al-musara'ah ilal khairat ini menjadi penting? Karena at-tanafus sababun li raf'il himmah fil qulubil fatirah. Jadi yang namanya segera melakukan kebaikan itu adalah untuk mengangkat al-himmah, untuk mengangkat semangat ketika hati-hati kita, ketika diri-diri kita tuh sedang futur, sedang, kalau kata anak muda, sedang gak move on. Ya. Jadi dengan kita ada merasa berlomba terus, maka apa? Maka pasti kita akan selalu semangat untuk beribadah. Sehingga ketika terjadi penurunan, maka kita akan semangat terus. Kalau kita lihat orang bertanding ya, coba mungkin yang suka lihat balapan motor GP ya, pernah nggak yang sedang di depan tuh ngendorin dulu gitu ya? Enggak. Kalau dia belum finish mah terus digas. Bahkan kan sampai ada terjadi di tikungan siapa tuh, Rossi sama siapa tuh, Marquez ya, sampai terjadi seperti itu kan. Ini menunjukkan bahwa memang karena mereka tuh merasa sedang sedang berlomba, sehingga sehingga tidak ada waktu untuk istirahat lagi. Inilah kenapa Rasulullah SAW di siang hari bekerja, di malam hari qiyamul lail. Salah satunya kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, ini bukan waktu untuk istirahat. Karena merasa senantiasa munafasa fil khairat, bersegera untuk melakukan kebaikan. Ini sekali lagi penting kita bahas. Kenapa? Karena akan mengangkat hati-hati kita yang sedang turun. Kemudian dan menumbuhkan semangat dalam diri-diri kita. Ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah sesungguhnya ini adalah al-munafasah fil khairat, adalah merupakan perintah syariat. Memang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kepada kita semuanya untuk melakukan itu. Saya kira tiga hal ini yang melatar belakangi kenapa pembahasan ini penting buat kita semuanya. Yang jadi pertanyaan berikutnya adalah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, siapa sih sifat-sifatnya atau siapa sih orang yang termasuk al-munafasah fil khairat? Orang-orang yang termasuk yang bersegera untuk melakukan kebaikan. Atau dalam bahasa sederhananya adalah, apakah kita termasuk orang itu atau tidak? Bagaimana supaya saya termasuk orang yang al-munafasah fil khairat? Yang pertama adalah, supaya kita termasuk al-munafasah fil khairat adalah, yang harus kita lakukan adalah quwwatul iman. Hendaklah kita memperkuat keimanan kita. Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kita masih bisa tarawih. Di hari malam ke-21. Artinya tinggal 8 malam lagi tarawih ya. Kalau 29 hari. Kalau 30 hari berarti tinggal 9 hari lagi. Kenapa kita sampai malam ke-21 masih bisa tarawih? Karena salah satunya adalah keimanan yang Allah berikan kepada kita. Makanya Rasul menyampaikan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Man qama ramadhana imanan wahtisaban. Kalau bukan karena keimanan, saya lihat di beberapa masjid sudah mulai banyak kemajuan. Apa yang majunya? Sopnya makin maju kan? Coba ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, nih sekali-kali mungkin perlu dicoba juga gitu ya.
Mungkin kalau ada donaturnya, barang siapa yang taraweh duso pertama selama sebulan akan dapat 10 juta. Kayaknya Masjid Ar-Rahman ini kayaknya harus pasang tenda sampai ke belakang kali. Jadi barang siapa yang taraweh di Masjid Ar-Rahman selama 1 bulan dengan reward dapat 10 juta, saya kira orang banyak yang itikaf di sini. Daripada kerja mendingan juga taraweh. Di dia gitu ya, yang kerja cuti lah gitu ya. Baju kotor, laundry lah nggak apa-apa gitu. Laundry sebulan berapa gitu. Kenapa? Mungkin karena tadi balasannya adalah itu. Nah, kita sesungguhnya yang bisa sampai saat ini melaksanakan taraweh karena memang keyakinan kita. Keyakinan apa? Keyakinan atas balasan Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ada 2 hal yang melatar belakangi kenapa kita qiyam Ramadan akan mendapatkan ampunan. Pertama karena keimanan, dan kita iman dan kita yakin bahwa Allah akan memberikan balasan kepada kita. Yang kedua adalah ihtisaban. Hendaklah kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya bermata Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih ada beberapa hari ke depan, ayo kita semangat lagi untuk melaksanakan tarawih ini, melaksanakan kebaikan-kebaikan yang tinggal tarawih 8 malam lagi. Kalau 29 hari, saum tinggal 9 hari lagi. Mari kita lebih semangat lagi. Kenapa? Yakini dengan keimanan kita. Apalagi malam Lailatul Qadar. Di 10 hari terakhir, Rasul menyampaikan, man qama Lailatul Qadri imanan. Sekali karena keimanan. Kan di saat malam Lailatul Qadar ini kan ada tantangannya berat. Apalagi tantangan nanti di hari-hari terakhir. Pembukaan Piala Dunia. Mau cari Piala Dunia atau cari Piala Akhirat? Ya. Ya kan di malam-malam terakhir menjelang Ramadan menjelang Idul Fitri ada Piala Dunia. Nah, sekarang kita cari Piala Dunia apa cari Piala Akhirat? Kalau Piala Akhirat itu tidak ada siaran tunda. Kalau Piala Dunia ada siaran tunda. Enakan juga nyari, kalau nonton Piala Dunia kan enakan juga gol-golnya aja kan? Ya, tuh di YouTube gitunya. Sudah banyak gitu. Tapi maksudnya apa? Ini kan menunjukkan kepada kita apa? Karena keimanan kita tentu akan lebih semangat lagi. Ini yang pertama. Yang kedua adalah orang yang termasuk al-musabaqah fil khairat, at-tanafus fil khairat. Orang yang bersegera melakukan kebaikan itu siapa? Ma'rifatu qimatil awqat wal a'mar. Dia tahu hakikat ataupun apa? Berharganya waktu dan usia. Ada sebuah kisah menarik ibarat mata Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya adalah ada seorang ulama dulu. Seorang ulama itu dia selama 30 tahun katanya. Selama 30 tahun saya tuh mungkin kalau di kita kan di Bandung contohnya saya gitu di kota Bandung kan ada pasar kaget ya. Di dekat rumah saya itu ada pasar Jumat. Nama pasarnya Pasar Rametuk. Saya juga nggak tahu kenapa jadi Pasar Rametuk gitu ya. Kan Rametuk itu artinya apa, Pak? Apa ya? Rametuk itu ya itulah nyamuk ya. Rametuk teh nyamuk gitu ya. Saya nggak tahu kenapa dinamakan Pasar Rametuk. Nah, maksudnya gini, mungkin ada pasar lah kayak di tempat saya kan ada pasar Rametuk gitu kan. Nah, biasanya kan di pasar-pasar seperti itu suka ada makanan khas. Nah, ulama tadi mengatakan, saya selama 30 tahun tidak pernah makan di pasar tersebut. Padahal saya juga ingin. Kenapa saya tidak makan di tempat tersebut? Karena kata beliau, kalau saya makan di tempat tersebut, nanti saya tidak kebagian belajar ilmu hadis. Jadi setiap pagi dia sudah pergi ke majelis ilmu hadis. Sehingga apa? Sehingga belum sempat makan di tempat tersebut. Bahkan dulu para ulama saking semangatnya mencari ilmu, untuk makan saja Pak. Ini mudah-mudahan menginspirasi kita semuanya. Untuk makan saja beliau itu, kan kalau saya dulu di kampung, kalau orang sakit kan dikasih kue ya. Kue apa tuh? Kue mari ya. Ya nggak tahu namanya kue mari atau lah kue apa gitu. Kan kalau dimakan itu kan harus digigit gitu. Nah kalau beliau itu ada seorang ulama, kalau makan itu nggak mau. Maka dicemplungin dulu ke air, baru setelah itu dimakan. Kenapa? Karena kata beliau memakan kue itu adalah menghabiskan waktu belajar. Kebayang gitu ya. Ini bahkan Al-Imam As-Suyuti, seorang penulis kan ada tafsir namanya tafsir Jalalain. Kan Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Nah, salah satunya adalah Jalaluddin As-Suyuti, beliau tinggal rumahnya itu di belakang Sungai Nil. Pernah satu hari beliau membuka jendelanya memandang Sungai Nil. Kemudian dia tersadar, astagfirullahaladzim, saya memandang Sungai Nil dengan beberapa waktu ini menghilangkan saja, menyibukkan saya dari mencari ilmu. Akhirnya apa? Akhirnya beliau menutup kembali pintunya tersebut, jendelanya tersebut, dan berpuluh-puluh tahun jendela itu tidak pernah dibuka. Kenapa? Karena memang al-musarwa ilal khairat, bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan ini. Maka yang kedua adalah Allah menyebutkan sifat orang yang
Al-musara' ilal khairat adalah ma'rifatu qimatil awqat wal a'mar. Dia tahu tentang hakikat ataupun berharganya waktu dan usia itu. Makanya ibadah Ramadan yang sebentar lagi akan kita selesaikan, kalau kita tahu betapa berharganya Ramadan ini, tentu akan menjadi pelajaran buat kita semuanya. Betapa banyak orang yang meninggal dunia ketika di bulan Ramadan ini. Saya mungkin pernah menyampaikan, tetangga saya itu sudah 6 orang Pak, nggak ada. Dari Ramadan kemarin sampai Ramadan sekarang. Bahkan ada tetangga RW saya itu, tanggal 1 Ramadan meninggal dunia. Tanggal 1 Ramadan. Jadi baru menikmati 1 hari meninggal dunia. Oleh karena itu, maka kita harus betul-betul mengoptimalkan ibadah ini. Kalau ada orang tulisan katanya apa, selama 11 bulan kita berusaha dan sebagainya, maka sekarang waktunya kita masuk rest area. Ngapain masuk rest area? Ya mungkin ngisi bensin, ngisi apa gitu kan. Nah ini bagian daripada kita mengoptimalkan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mohon maaf, yang ketiga adalah al-azimah as-shadiqah wal himmah al-aliyah wal jiddiyah al-faiqah. Maka orang yang memiliki al-musara' ilal khairat itu apa? Dia memiliki al-azimah as-shadiqah, tekad yang lurus, yang benar, cita-cita yang tinggi. Ketika kita memiliki cita-cita yang tinggi, tentu apa? Tentu kita juga akan lebih semangat lagi untuk beribadah. Makanya Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis, apabila kalian meminta surga, maka mintalah surga Firdaus. Kenapa minta surga Firdaus? Karena surga Firdaus surga yang paling tinggi. Kalau kita ingin mencapai surga yang paling tinggi, tentu usahanya pun akan semangat lagi. Dari hadis ini menunjukkan Rasul itu menyuruh kita apa? Untuk memiliki al-himmah al-aliyah, cita-cita yang tinggi. Karena orang yang memiliki cita-cita yang tinggi tentu dia juga akan berusaha untuk menggapai cita-cita tersebut. Kalau Bapak Ibu membuat acara, targetan dana hanya 10 juta, beda dengan targetan 100 juta mencarinya. Targetan 200 juta dengan targetan 1 miliar cari dana kan berbeda. Begitu juga kita. Kalau ingin masuk surga Firdaus, maka tentu apa? Semangat kita pun harus lebih lagi. Di bulan Ramadan ini adalah sisa 9 hari, sisa 8 hari, ayo kita semangat untuk lebih-lebih lagi daripada sebelumnya. Kenapa? Karena bukti bahwa kita adalah termasuk al-musara' ilal khairat. Orang yang bersegera melakukan kebaikan. Kemudian yang berikutnya adalah salamatus sadar. Orang yang memiliki hati yang lurus. Ataupun apa? Dada apa? Hati yang selamat. Dada yang tidak ada penyakit hati di situ. Kenapa kok penyakit hati dibawa-bawa sampai ke sini? Menarik ya, apa yang pernah disampaikan oleh sebagian salafus saleh. Ma sabaquhum Abu Bakrin bikasrati saumin wala salatin walakin bisyai'in waqqara fi sadrihi. Kenapa orang itu tidak bisa mengalahkan Abu Bakar? Kenapa orang tidak bisa mengalahkan Umar? Mohon maaf, tidak mengalahkan Abu Bakar baik saum dan amal-amal lain. Karena ternyata salah satunya adalah Abu Bakar itu hatinya bersih. Sekarang begini Pak, kalau ibu, bapak, atau ibu lah mungkin pas ke masjid ada musuh, kira-kira jadi ke masjid nggak Bu? Bapak-bapak tiba-tiba ke masjid ada, ya sedang ada masalah dengan teman gitu. Pas sholat, karena ada di samping, kira-kira jadi nggak Pak atau pura-pura batal? Ya kan pasti apa? Kalau hati kita kotor, sulit untuk melakukan itu. Ada di satu masjid, naudzubillahi min dzalik Pak. Ini masjid ini digembok Pak. Lantai 2-nya digembok. Kenapa? Karena pas pemilihan DKM, dia nggak jadi DKM. Kan masalah gitu ya. Kenapa kok? Apa hubungannya jadi apa ketua DKM dengan masjid? Kenapa harus digembok gitu? Akhirnya apa? Dia juga jarang ke masjid. Tapi saya dapat pelajaran berharga ya. Kemarin malam kedua taraweh di salah satu masjid di kota Bandung, ada seorang bapak yang beliau tahun 2008 jadi ketua DKM terakhir di masjid tersebut. Beliau kakinya bengkaknya segini Pak, sampai nggak bisa jalan. Jadi kena apa asam urat, kemudian pengapuran katanya, asam urat pengapuran, habis keseleo. Jadi kan keseleo itu kan harusnya diurut ya. Ini kan masalahnya mau diurut gimana, sulit gitu. Tapi apa? Yang saya menjadi pelajaran adalah mungkin karena kebersihan hati beliau masih tetap melaksanakan sholat tarawih berjamaah, walaupun jalannya juga harus digandeng dan sholatnya pun duduk. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi salah satunya apa? Salamatus sadar. Orang yang hatinya bersih, tidak ada musuh dimanapun, ya dia pasti akan datang. Kenapa? Kenapa harus ibadah kaitannya dengan orang lain? Maka salamatus sadar ini adalah sangat penting buat kita semuanya. Untuk apa? Supaya kita nanti ibadah kita juga akan al-musara' ilal khairat, akan bersegera untuk melakukan kebaikan. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang akan termasuk al-musara' ilal khairat adalah al-iqtida bis salihin wan nadhar ilal mubarrizin. Jadi orang tersebut senantiasa mencontoh orang-orang soleh sebelumnya. Ada kisah menarik di sini adalah Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Innila astahi min umri kullihi
an akuna sanatan misla Ibnu Mubarak. Kata Sufyan Ats-Tsauri, saya katanya Pak, dalam sisa usia saya ini pinginlah setahun itu ibadahnya seperti ibadahnya Abdullah Mubarak. Tapi kata beliau saya tidak mampu, hanya 3 hari saja. Itu kata Sufyan Ats-Tsauri, pingin ibadah seperti ibadahnya Abdullah bin Mubarak. Kata Abdullah bin Mubarak, beliau punya gurunya namanya Ibnul Aun. Kata beliau, saya tahu innil arifu rajulan mundu isrina sana. Saya tahu seseorang yang selama 20 tahun saya berinteraksi dengan beliau. Yatamanna an yaslam lahu yaumun min ayyami Ibnu Aun fama yaqdiru ali. Saya pinginlah ibadahnya seperti ibadahnya Ibnu Aun. Ibnu Aun itu adalah Abdullah bin Aun. Beliau seorang ulama. Kemudian saya pingin seperti beliau, tapi saya tidak mampu 1 hari pun. Artinya apa? Dia betul-betul senantiasa mengambil kisah-kisah yang orang-orang sebelumnya. Ini adalah kalau kita ingin memiliki al-musabaqah fil khairat, segeralah kita membaca sejarah orang-orang baik. Karena sejarah orang-orang baik itu akan menginspirasi kita semuanya. Baik itu sejarah para nabi, sejarah para para sahabat, kemudian para tabiin, termasuk salafus saleh, bahkan mungkin orang di sekeliling kita. Bisa kita mengambil pelajaran. Saya dulu di kampung saya ada seorang bapak, Allah uji tidak bisa melihat Pak. Tapi yang saya salut adalah bapak tersebut sholatnya 5 waktu di masjid. Itu di kampung saya dulu di daerah Ciparai. Saya masih kecil dulu ingat. Beliau kalau jalan itu melipir ke ini Pak, tembok gitu. Jadi melipir ke tembok gitu ya. Jadi ngikutin tembok aja. Nanti pintu kemudian masuk ke masjid juga seperti itu. Ada suami istri di kampung saya itu. Beliau tidak ke masjid itu karena sakit. Usia beliau sampai mungkin hampir 90 tahun lebih. Jadi kedua orang ini tidak ke masjid hanya karena faktor sakit saja. Setelah sakitlah baru beliau tidak ke masjid. Kan ini bisa menjadi inspirasi buat kita semuanya. Kita baca sejarah orang-orang soleh terdahulu, bagaimana mereka bersemangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi sebagai penutup dari saya adalah hal-hal apa saja yang harus kita hindari. Ya. Kenapa? Kalau kita terjerumus kepada hal-hal ini, maka kita tidak akan al-musara ilal khairat. Yang pertama adalah fasadun niyah. Niatnya enggak benar. Kita melakukan ibadah itu niatnya harus benar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Ma la yakunu lahu la yanfa'u wa la yadum." Kalau seseorang melaksanakan sesuatu bukan karena Allah, pertama tidak akan kekal, yang kedua tidak akan manfaat. Sedangkan ma yakunu lillahi yabqa. Kalau kita melaksanakan karena Allah pasti akan kekal. Ya kita mau laksanakan sholat tarawih, melaksanakan sholat apapun, kalau karena Allah pasti akan terus. Kenapa? Karena ibadah kita bukan karena sesuatu, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, yang harus kita landasi adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah ada bukan karena Allah, nanti kita akan banyak kecewanya. Dan ketika kecewa, ujung-ujungnya apa? Tidak akan berlanjut lagi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah at-taswif wat tabatu. Yang kedua adalah hindari yang namanya menunda-nunda. Entar. Kalau entar ini yang bahaya. Makanya bahasanya taswif dari kata saufa. Kan dalam bahasa Arab ada sa, ada saufa. Maknanya akan. Kalau sa akan mungkin maknanya masih ketahuan. Tapi kalau saufa, waktu yang tidak tahu akan. Besok. Akhirnya apa? Makanya ada seorang ulama, Sayyid Muhammad Duh mengatakan, di antara penyakit seorang aktivis, di antara penyakit seseorang muslim yang akan menghalangi kesuksesan dia adalah, baik itu sebuah lembaga ataupun pribadi, adalah salah satu penyakitnya adalah apa yang disebut dengan at-taswif, menunda-nunda pekerjaan. Kenapa menunda-nunda pekerjaan ini akan menghalangi seorang sukses? Karena kalau pekerjaan itu ditunda, maka nanti akan terjadi tarokumul a'mal. Pekerjaan jadi menumpuk. Kalau pekerjaan sudah menumpuk gimana? Contohnya, targetan tilawah saya, contohnya apa? Akan sehari 3 juz. Kalau 3 juz sehari kan berarti apa? Akan gampang. Tapi coba 1 hari saja tidak tilawah 3 juz. Berarti kita punya hutang berapa? 3 juz, jadi 6 juz. Kalau 2 hari? Ya berarti kalau 2 hari kan 6 juz hutang plus 3 juz sekarang 9. Kalau 4 hari, 3 hari, akhirnya apa? Ujung-ujungnya udahlah malas, udahlah nggak diterusin. Maka jangan ditunda-tunda. Makanya para ulama juga menyebutkan ibadah saum Syawal itu lebih utama diawalkan. Jadi awal-awal sudah, kalau bisa tanggal 2 sudah melaksanakan saum. Kenapa? Supaya kita juga segera melakukan itu. Karena kalau ditunggu besok belum tentu kita ada amalan yang lain. Iktikaf nanti lah kalau kerjaan sudah beres. Kalau kerjaan sudah beres beda lagi, nanti ingatnya mudik. Kalau sudah mudik, nanti pas sudah mudik di kampung halaman, sudah mudik beda lagi. Makanya apa? Jangan ditunda-tunda, ada kesempatan segera lakukan.
Kenapa? Karena kesempatan ini tidak mungkin datang dua kali. Bahkan Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis, ketika ditanya, sodako apa yang paling utama? Mungkin pernah saya bahas ketika kajian Bulughul Maram. Apa kata Rasulullah SAW? Sodako yang paling utama itu adalah sodako kamu dalam keadaan sehat. Karena biasanya orang sehat itu kikir, karena khawatir miskin, berharap ingin kaya terus. Apa kata Rasulullah SAW? Janganlah kamu menunda-nunda sodako tersebut. Jangan sampai sodako itu kalau nyawa sudah sampai tenggorokan, barulah dia akan ingat. Ini untuk si fulan, ini untuk si fulan, ini untuk si fulan. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, hal yang harus kita hindari adalah at-tanafus fi amrin ma tadyini umurin ukhra. Kita semangat dari satu sisi tapi kita melalaikan sisi yang lain. Contohnya kita terlalu semangat dalam sisi ini tapi sisi yang lain tidak semangat, itu juga akan membahayakan. Kenapa? Ketika ini menjadi ngedon, menjadi jatuh, maka biasanya akan sulit untuk bangkit lagi. Nabi bermata Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kepada kita, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Sabiqu ila magfiratin mir rabbikum fastabiqul khairat. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama, saya mengajak saya sendiri dan Bapak Ibu semuanya, ayo kita di 10 hari terakhir ini kita hidupkan malam-malamnya, kita semangat untuk beribadah. Kenapa? Bagian daripada kita untuk menjemput Lailatul Qadar. Yang Lailatul Qadar itu hanya ada di bulan Ramadan dan tentu hanya akan didapatkan oleh siapa? Oleh orang yang bersungguh-sungguh. Karena Rasul menyampaikan taharru Lailatul Qadri. Bahasanya taharru. Taharru itu adalah apa? Ketika ada dua pilihan, pilihan itu pilihan yang sulit. Itu namanya taharru. Taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dalam riwayat lain, fil witri, di malam-malam ganjil. Dalam riwayat lain, di 7 hari terakhir. Dalam riwayat lain ada malam 27. Saya sering sampaikan, kalau bisa idealnya 10 hari terakhir. Tidak bisa malam-malam ganjil. Kalau tidak bisa malam 27. Kalau malam 27 nggak bisa, istighfar. Kata Bang Roma mah terlalu gitu ya. Ya sekali lagi itu saja mungkin disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya dan Allah memudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi laumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma walli alaina khiyarana wa la tuwalli alaina syirarana wa la tusallit alaina man la yakhafu fika warhamna. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi fi sabilil haq wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Ihdinas siratal mustaqim fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.